Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dari kelompok 1 yang akan mengembangkan tentang teori produksi pada matkul ekonomi mikro Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad, yang dimana pada poin pertama akan dijalankan oleh saya sendiri bersama Junaidi, dan poin kedua akan dijelaskan oleh kelompok ini bersama. Menjelaskan tentang teori produk dalam produksi dalam Islam, yaitu pengertian teori produk dalam Islam. Teori produk adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi output. Dalam teori produksi adalah sesuatu kegiatan untuk menambah nilai guna atau suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi atau per periode waktu karena merupakan konsep aliran. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu Syamsul Basri mendefinisikan produksi dalam Islam sebagai suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebijakan mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperolehkan syariah. Terus Lukman Hakim mendefinisikan produksi dalam Islam sebagai usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperolehkan secara syariah. Nah, terus dan yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, produksi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, mengungkapkan bahwa pengintipan motif al-musim bagi para produsen Islami sehingga dapat menyingkapkan dengan hati-hati konsep Pareto on the Belly dengan event. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya. Baik, dari pengertian dari Mas Junid tadi bahwasannya itu teori produksi itu adalah suatu hal yang dimana itu melibatkan dua transmisi. Yang pertama yaitu hal input, yaitu kita memasukkan suatu barang yang akan dikelola, yang akan diproses, terus akan menghasilkan output, yaitu produk-produk tertentu. Adapun dari beberapa ahli tersebut tadi mengatakan bahwasanya produksi itu adalah suatu hal yang kegiatan yang mengaitkan nilai kebijakan mulai dari pengolahan sumber-sumber yang diperbolehkan syariat, proses tersebut yang dimana proses tersebut itu sesuai dengan syariat. Nah, di sini untuk membentuk nilai tambah atau meliput atau sesuatu produk yang bermanfaat, ada proses-proses tersebut atau beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama yaitu produk yang akan dibuat. Jadi di sana langkah-langkah yaitu kita itu harus melihat produk apa yang akan dibuat. Yang kedua itu berapa banyak kuantitas produk yang akan dibuat. Terus alasan mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut akan dibuat, kapan produk akan dibuat, siapa yang membuat produk tersebut, bagaimana cara memproduksinya. Berikut adalah transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi seperti untuk menambah nilai tambah dan meliputi beberapa aktivitas. Jadi seperti itulah aktivitas yang dimana akan terjadi di dalam suatu perproduksian. Baik, sekian dari materi pertama. Saya akan menjelaskan poin kedua, variabel biaya produksi dalam Islam. Pembahasan teori biaya menggunakan dua asumsi, yaitu perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna. Faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja dalam jangka pendek, tenaga kerja yang bersifat mandiri. Produsen secara nasional akan berproduksi dengan biaya minimal. Karenanya, produsen harus menganalisis seberapa mampu dalam mengubah jumlah input yang akan mempengaruhi skala produksi. Dalam menganalisis biaya produksi, analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Bisa ukuran hari minggu, bisa ukuran per hari, mingguan, dan bulanan.
sebagainya dalam mengenal jangka pendek. Konsep biaya terdiri atas yang pertama biaya tetap total, yaitu biaya yang dimana tidak tergantung atas nilai besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan apabila produksi dalam waktu. Sementara produksi diberikan, maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung, dan sebagainya. Biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kualitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Biaya yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Yang keempat, biaya marginal, yaitu beberapa besar perubahannya biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah satu unit. Terima kasih. Yuk. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu nomor 5, biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit output. Yang keenam, biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Yang ketujuh, biaya rata-rata, yaitu biaya yang diproduksi yang diperhitungkan untuk unit output. B, biaya jarak panjang, suatu faktor produksi atau input yang akan digunakan. Teori-teori biaya jangka panjang ada 3, yaitu biaya tetap jangka panjang, yang kedua biaya marginal jangka panjang, yang ketiga biaya total rata-rata jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ketiga tentang ISKUAN. Kurva ISKUAN adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel yang artinya jumlah penggunaannya dapat berubah, bertambah atau berkurang. Dengan demikian, produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau mungkin sebaliknya lebih banyak tenaga kerja. Namun konsep ISKUAN menggambarkan bagaimana kombinasi keduanya tetap hasil output yang diproduksi sama. Contoh sederhana dari kombinasi antara dua faktor produksi, yakni kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Di sini perusahaan harus diperhitungkan dengan cermat dan teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dua aspek ini sangat penting dalam hal produksi, di mana tenaga kerja akan memberikan kontribusi lebih dalam produksi sehingga menghasilkan output yang maksimal. Begitu juga dengan modal. Aspek ini menjadi penting karena dalam produksi jika ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka biaya atau modal produksi harus ditekankan dan diminimalkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurva isokos. Kurva isokos adalah kurva anggaran yang mencerminkan kombinasi dari dua input, yaitu faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak 1 dan mesin sebanyak Y1 memiliki biaya yang sama, bisa menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Konsep isokos di sini yang perlu digarisbawahi adalah biaya dari penggunaan dua faktor. Produksi tersebut mempunyai biaya yang sama. Jika pada isokos merujuk pada output yang sama, meskipun biaya penggunaan inputnya bisa saja tidak sama, sebaiknya pada isokos yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi tersebut memberikan biaya yang sama, meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Untuk menggambar kurva isokos, ada beberapa data yang diperlukan. Di antaranya yaitu harga
harga faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Jumlah uang yang dimiliki untuk membeli faktor-faktor produksi. Sekarang, anggaplah upah tenaga kerja W adalah sebanyak $2.000 dan ongkos modal per unit R adalah $4.000, sedangkan jumlah uang yang tersedia adalah $6.000. Berdasarkan data tersebut, kita membuat kombinasi menggunakan modal dan tenaga kerja, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini. Jika total anggaran dibagi dengan tingkat upah, akan kita peroleh tenaga kerja maksimum yang bisa dikerjakan adalah sebanyak 8 orang. Sementara jika membagi total anggaran dengan harga per unit modal, maka maksimal besarnya modal yang bisa digunakan yaitu sebesar 4 unit. Sekian. Terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang teori produksi dalam Islam dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.